Hai Sobat Rebahan, kembali lagi bersama saya di Nyeritakan Film. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di sini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Sebelum Iblis Menjemput yang dirilis pada tahun 2018. Yuk langsung saja kita ngeluncur. Di awal film kita diperlihatkan ada seorang wanita di dalam kereta untuk pulang karena ada gangguan. Ia pindah ke tempat duduk. Lalu tiba-tiba lampu mati untuk menuju rumah sakit. Lalu tibanya di lift. Tak disadari oleh Alfie, di lift itu di belakangnya ada sosok hantu yang sangat menyeramkan. Lalu Alfie bertemu dengan Ruben, Maya, dan Lily untuk menengok ayah Alfie yang sakit, stroke, dan penyakit kulit yang aneh. Dan bau keadaan yang sangat memprihatinkan. Seusai Pak Lesmana bangkrut lalu jatuh sakit, mamahnya berniat untuk ke Villa Puncak untuk cari aset Alfie. Saat ditinggal Maya, Alfie terkejut dan malah senang menderita melihat ayahnya jatuh sakit. Karena udah sukses dan menikah, kata Alfie. Saat lampu rumah sakit mati, Pak Lesmana memegang tangan Alfie yang ketakutan karena melihat sosok menyeramkan di depannya. Alfie semakin panik, lalu ada di kasur Pak Lesmana. Ternyata itu adalah haluan Alfie. Teman-teman sesudah ngehalu Alfie, Pak Lesmana bangun dan menyerang Alfie dan Lily dan memanggil Alfie untuk membisikkan ketabahannya. Sejak itu Alfie saat tidur ngehalu lagi tentang ibunya itu adalah hujan. Alfie sendirian berangkat ke villa bekas rumah Pak Lesmana. Di tengah hutan sangat menyeramkan. Lalu Alfie menghalu lagi ketika kecil bermain piano bersama ibunya. Sambil mengecek-ngecek rumahnya itu, Alfie melihat gudang yang digembok penuh dengan tulisan pada pintunya. Sambil berkeliling-keliling melihat anak kecil mencoba langsung mencarinya. Ternyata di bawah ada ibunya, Maya, Ruben, dan Nara yang masuk ke rumah itu. Di malam hari saat mengobrol-ngobrol bersama ibunya yang pengen menjual rumah itu untuk biaya pengobatan Pak Lesmana. Ibunya marah lalu menampar Alfie. Ibunya menyuruh untuk mencari dokumen apapun yang bisa dibawa pulang. Lalu Ruben mengunjungi Alfie untuk memberinya makanan supaya mereka akur. Maya memanggil Ruben untuk mencongkel paku-paku yang ada pada pintu gudang itu. Lalu Alfie melihat ada yang aneh. Maya mencoba mencabut tulisan pintu itu. Ruben berusaha membuka pintu gudang itu. Lalu Alfie masuk dan melihat keanehan di belakang. Ruben pun membuka pintu. Ada sosok putih transparan keluar menuju Pak Lesmana. Lalu mengeluarkan rambut dari mulutnya untuk mencekiknya sampai mati. Maya pun mengecek gudang itu dan tidak ada berani yang masuk. Alfie melarang masuk karena ada keanehan. Nara berteriak histeris, menunjuk di belakang kakinya dan di bawahnya ada tangan yang memegangnya. Ibunya pun ketarik ke gudang itu. Ruben dan Maya berusaha untuk menahannya tapi tidak bisa. Maya berniat untuk masuk tapi ada suara-suara gema aneh di dalam gudang itu. Lalu tiba-tiba mamahnya menyerang Maya dan menggigit Alfie. Lalu memukulnya dengan palu ke kepalanya tapi masih hidup. Ibunya yang kesurupan terbang untuk menyerang lagi ke semuanya. Ibunya malah keluar saat hujan. Alfie mengobati tangan Maya. Nara menemukan boneka aneh. Ruben pun untuk mengecek mobil bersama Alfie. Katanya, kita terjebak di sini karena mobilnya mogok. Alfie mencoba untuk membantu ke rumah penduduk bersama Maya supaya kesembuhan Maya terjamin. Lalu di perjalanan saat hujan menuju rumah penduduk, mendengar suara aneh dan ternyata itu adalah sosok mamahnya Maya. Lalu bergegas bersembunyi ketika melihat buku di tas Alfie. Alfie keluar untuk menyerang, tetapi Maya menemukan buku yang isinya yang telah mata-matai keluarga Maya. Lalu Maya lari tidak karuan sampai tidak ditemukan. Ruben pun panik, malah menelepon pacarnya Lily. Lilynya malah cerewet
karena tanpa kabar malah HP-nya mati. Nara pun berkata, ada yang narik mama di ruang serem itu. Lanjut, kemudian Alpi datang untuk melihatkan foto-foto keluarga Maya ke Ruben. Mereka berdua ingin mencari Maya. Alpi ingin mengasih tahu lihat di bawah tentang foto-foto hantunya Lesmana yang sangat seram. Lesmana ternyata memuja jin-jin sebagai selirnya. Lesmana tiba-tiba kaya terus bangkrut, kata Alpi. Alpi mulai pusing. Lanjut, Maya sendirian di hutan melihat mamanya yang menjulurkan lidah lalu menyerang Maya. Maya memukulnya dengan senternya sampai mati. Bayangan putih mulai masuk ke lemari anaknya, memanggil nama-nama Nara supaya minta ditemenin karena kesepian. Nara pun terbangun itu kaget karena ada foto. Karena tidak ada apa-apa, lanjut tidur lagi. Tiba tempat tidurnya ada sosok nongol pun bergoyang sendiri untuk membangunkannya. Dicek di bawah kosong tetapi ada di belakangnya. Nara pun ditarik ke bawah kasur oleh hantu itu. Alpi mulai pucat dan menghalu lagi saat bersama ibunya ketika kecil dibawa oleh hantu. Paginya Lili datang ke rumah itu. Tiba-tiba bertemu dengan Maya yang mulai gila dengan membawa palu untuk membunuh Lili dengan kejam. Lalu Maya pun tiba di rumah Pak Lesmana. Keadaan Alpi yang memburuk. Maya ada bisikan di belakangnya yang harimaunya hidup. Ada yang noong di pintu gudang. Saat memasuki gudang menemukan boneka aneh. Ada bisikan aneh. Ternyata itu mamahnya Maya menyalahkan Alpi karena memecah belah. Kemudian Maya mau menjadi pengikut hantu itu. Alpi saat tidur ngehalu lagi soal kenangan bermain piano bersama ibunya. Menyoplok kulitnya wajahnya. Maya mengenakan bajunya. Lanjut, malamnya tiba di rumah tamu. Mereka berdua kesakitan. Maya pun mulai berlagak aneh meminta menyebut nama Maya. Pun kesurupan aneh semua kan terbayar, katanya. Di jendela ada sosok hitam besar, kuku panjang. Ruben menemui Maya yang menangis. Ternyata hantu itu lagi yang berusaha mengejar Ruben. Dia mau Alpi dan Nara, katanya. Saat Maya memegang boneka santet pengendali manusia, Maya yang membunuh ibu menggunakan bonekanya lalu mematahkan tangan dan kakinya. Lebih parahnya, Maya malah mencabut kepala Ruben. Ruben pun mati dan mengendalikan Nara dan memasukkan ke gudang. Boneka itu juga mengendalikan Alpi saat di gudang. Alpi melihat Lesmana bertemu hantu yang dipujanya. Hantu itu meminta tumbal karena perjanjiannya dan Pak Lesmana malah memberikan barang palsu. Lalu hantu itu memakan rambutnya itu. Berkata saat tidak terduga Lesmana akan kehilangan semuanya. Lalu Lesmana memukul hantu itu dengan singkupnya, lalu menguburnya. Lanjut, Maya pun beraksi dengan menggunakan boneka itu, menusukkannya ke Maya. Lalu sesudah itu mematahkan tangan Alpi dan kakinya. Lalu Alpi malah tertawa dan Alpi berhasil mendapatkan boneka itu, lalu melempar boneka itu ke api. Lalu Maya pun kepanasan dan terbakar. Lalu menggali lagi ke kuburan itu untuk mencari rambut itu, lalu membakarnya. Keadaan mulai membaik, luka Alpi sembuh. Hantunya menarik ke bawah tanah, rambutnya mengikatnya bersamaan dengan tengkorak. Dan air hujan, Alpi berusaha melarikan diri dari rambut itu. Akhirnya berhasil dan berusaha untuk naik ke atas. Lalu ada Nara yang membantunya naik. Akhirnya Alpi dan Nara berhasil terbebas dari kuburan itu. Mereka berdua akhirnya dapat keluar dari rumah itu dan film pun selesai.